Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyarul muslimin, para pemirsa kangen ibu rahimakumullah. Hari ini kita akan merenungi kisah salah seorang pendahulu kita. Dialah orang yang oleh sejarawan dijuluki sebagai khalifah kelima. Selama ini kita mengenal hanya ada 4 khalifah, Khulafaur Rasyidin, tapi orang ini dijuluki sebagai khalifah kelima. Kita akan renungi perjalanan kehidupannya sebentar, kaitannya dengan pentasarufan masalah harta dan keluarga. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau adalah seorang sultan yang wilayah kekuasaannya itu hampir sepertiga dunia. Jadi jauh lebih luas daripada wilayah Indonesia. Yang kalau kita renungi, mestinya beliau itu berada dalam kehidupan yang sangat mewah karena kekuasaannya sangat luas. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa tokoh ini ketika hendak meninggal, di saat-saat akhir kehidupannya, beliau mengumpulkan anak-anaknya yang berjumlah 17. Anak-anaknya yang laki-laki itu mendapatkan warisan setengah dinar, yang laki-laki. Sementara yang perempuan berarti mendapatkan separuhnya, berarti 1/4 dinar. Kalau dinilai hari ini berarti yang laki-laki di angka sekitar 1,5 juta dan yang perempuan di angka sekitar 750.000. Sangat, satu jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan posisi orang ini yang menjadi khalifah saat itu. Siapakah dia? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dia adalah Umar bin Abdul Aziz, yang para sejarawan menjuluki beliau dengan julukan khalifah kelima. Apa sebabnya? Yang pertama adalah pada masa beliau, saking makmurnya rakyat waktu itu, maka zakat tidak laku. Pernah beliau mengutus seorang pegawainya untuk mengambil zakat di satu tempat. Beliau pesankan, kamu ambil zakat di tempat ini, kemudian engkau bagi kepada orang-orang miskin di daerah itu, jangan ada yang dibawa pulang. Beberapa hari kemudian, pegawai ini justru menghadap sang khalifah dengan membawa harta yang sangat banyak. Maka sang khalifah pun marah kepadanya, bukankah aku sudah katakan supaya engkau mengambil zakat di daerah itu dan dibagi sekalian? Jawaban dari sang utusan sangat menakjubkan. Dia menjawab, wahai khalifah, di daerah di mana saya memungut zakat sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di negeri di mana tidak ada lagi orang miskin, ternyata sang khalifah hidup dengan sangat sederhana. Terbukti ketika dia membagi warisan kepada putra-putrinya yang berjumlah 17, anak putranya mendapatkan jatah 1/2 dinar dan anak putrinya hanya mendapatkan jatah 1/4 dinar. Masyarul muslimin rahimahullah, yang menarik adalah ketika beliau berpesan kepada anak-anaknya, berpesan, wahai anakku, sesungguhnya jika kalian rusak, ayah tidak akan membantu kerusakan kalian. Tetapi jika kalian sholih, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna waliyallahu alladhina amanu wa waliyus sholihin. Sesungguhnya Allah itu adalah penolong orang-orang yang beriman dan penolong orang-orang yang sholih. Masyarul muslimin rahimahumullah, inilah satu warisan agung yang ditinggalkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya. Bisa saja beliau meninggalkan harta yang banyak untuk anaknya, tetapi yang beliau tinggalkan justru adalah akhlak yang penuh dengan ketakwaan.
dan di kemudian hari, secara membuktikan bahwa anak-anak beliau itu menyumbang harta yang banyak untuk perjuangan fisabilillah. Ada yang menyumbang 1000 kuda, ada yang menyumbang sekian banyak perlengkapan peperangan. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah hal itu bisa terjadi? Karena beliau memastikan bahwa harta yang beliau berikan kepada anak-anaknya adalah harta yang halal, bukan harta hasil dari menipu, bukan harta dari hasil menggelapkan uang rakyat. Seandainya beliau mau, beliau bisa hidup bermewah-mewah. Seandainya beliau mau, beliau bisa hidup sebagaimana Kaisar Kisra. Tetapi yang beliau kan adalah kehidupan sederhana. Pernah satu ketika ada seorang bertamu ke rumahnya di malam hari. Kemudian beliau bertanya kepada orang ini, "Ada apa Anda datang? Untuk keperluan apa Anda datang? Apakah keperluan pribadi atau keperluan negara?" Kemudian tamunya mengatakan bahwa dia datang untuk keperluan pribadi. Maka serta-merta kemudian sang khalifah mematikan lampunya. Ruangan menjadi gelap gulita. Sang tamu pun heran. "Bagaimana Anda? Ada tamu malah lampu dimatikan." Jawaban beliau kemudian membuat kita semua takjub. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya Anda datang untuk keperluan pribadi, sementara lampu ini dibiayai oleh negara. Maka saya matikan lampu ini karena keperluan kita adalah keperluan pribadi, bukan keperluan negara." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ketika kita menjadi pejabat atau anak kita menjadi pejabat, kita bisa meniru akhlak Khalifah Agung ini. Khalifah yang sampai dijuluki sebagai Khalifah kelima setelah 4 Khulafaur Rasyidin. Dan beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Demikian sekelumit perjalanan kehidupan Umar bin Abdul Aziz, kaitannya dengan bagaimana mengelola harta, bagaimana mengelola keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد